tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Ingin belajar soal isu kesehatan mental, sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media dan Sonora FM di Spotify. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Seperti hari-hari biasanya, aku benci sekolah. Aku benci bertemu pria itu, si budak pemerintah yang selalu mengingatkan kami, muridnya, untuk menyembah pemerintah. Seolah-olah mereka itu utusan Tuhan. Mau-mau saja dibodohi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran kemarin. Sampai mana kita kemarin? Bapak bercerita dulu biar kalian paham. Seperti yang kalian tahu, negara kita ini baru saja melewati masa krisis yang hampir membuat kalian, keluarga kalian, termasuk Bapak, tak bisa menyantap sesuap nasi. Itu sebabnya kalian harus mengucap syukur kepada pemerintah yang sudah bersusah payah mempertahankan negara ini. Bayangkan saja, Bapak yang hampir dibuang sia-sia kini kembali berjaya bisa mengajar kalian. Karena siapa? Pemerintah. Kalian semua itu sudah besar, sudah saatnya menggantikan posisi Bapak dan posisi mereka untuk memimpin negara ini. Lebih baik kalian persiapkan diri kalian untuk menjadi pejabat agar bisa membantu wong cilik koyo Bapak. Uang mereka juga melimpah karena pekerjaan yang mereka lakukan penuh berkah. Kamu, Gung, meskipun sekolah di STM kecil seperti ini, sebaiknya jangan ikut jejak bapakmu sebagai juragan tembakau. Memangnya ada masalah apa Bapak dengan bapakku? Loh, ndak, Nduk. Bapak hanya memberi saran saja, Njeh. Pak tua itu membuatku muak. Ia selalu saja berkelakar perihal hebatnya pemerintah. Padahal itu semua hanya berasal dari pandangannya semata, tanpa sadar kalau bapakku juga seringkali membantu masyarakat kecil lebih banyak dari apa yang diagung-agungkannya itu. Lihat kan, ada perbedaan sifat antara anak pejabat yang dididik baik dengan anak juragan tembakau yang hanya bisa merusak generasi muda. Agung, kamu atur dulu pelan-pelan emosimu. Baru kamu bisa membuka mulutmu yang penuh lintingan itu. Sudah disogok berapa banyak kau Broto sama mereka? Apa kamu sudah berani ya melawan gurumu sendiri? Guru? Kamu sebut dirimu ini guru? Guru apa yang tiap hari hanya berkelakar soal kehebatan pemerintah? Aku ini ingin mendapat ilmu yang layak, bukan omong kosong yang tak ada buktinya. Keluar kamu dari kelas saya. Saya tak mau punya murid pembangkang sepertimu. Temui saya di ruang guru setelah sekolah usai. Aku ingat sekali rasa sesak dalam dada membuat nafasku memburu hingga rasanya hidungku terasa panas terbakar. Di penghujung hari itu, aku bahkan tidak tahu harus melampiaskan rasa kesal itu kemana, selain tembakau. Aku jadi teringat Bapak. Hanya tembakau yang bisa sedikit membantu menenangkan diri ketika arah untuk berteduh tidak terlihat, hanya abu-abu. Tapi esok hari di sekolah selalu tidak pernah membiarkan lukaku kering. Belum padam rasanya percikan api di penghujung hari kemarin. Kalau Pak Broto batang hidungnya kelihatan, lagi-lagi
Yang ku dengar hanya itu lagi. Cemoohan. Seharusnya sudah saatnya aku jujur kalau aku ingin pindah dari sekolah ini. Tapi sayangnya Pak Broto adalah sahabat Bapak yang tak bisa kuungkapkan begitu saja bagaimana watak aslinya. Aku tidak pernah ingin mengecewakan Bapak. Bapak adalah sosok agung untukku. Makanya setelah puluhan tembakau kuhabiskan, aku memutuskan untuk meminta maaf kepada Pak Broto. Kubiarkan dia menggerogoti luka basahku. Karena aku tidak boleh gagal. Saya mau meminta maaf, Pak, kalau perbuatan saya tadi lancang. Sudah balik lagi akal sehatmu. Padahal apa yang Bapak katakan itu benar adanya. Bapakmu itu yang kurang bersyukur, sudah mau dibantu sama pejabat setempat malah berkelakar bak pahlawan. Ternyata anaknya yopodo wae. Apa kamu bilang? Coba kamu katakan sekali lagi. Kamu sama bapakmu tuh sama-sama munafik. Aku kehilangan akal sehat. Tangan ini mencekik leher keriput Pak Broto. Mati kamu sekarang juga. Sudah berkali-kali aku menjaga kesabaranku untuk meladenimu. Hampir gila aku dibuatnya. Sebentar lagi akan kuungkapkan bagaimana kelakuan tololmu yang sudah berkhianat dengan seluruh desa. Kau dasar murid biadab, tolong. Mati kamu Broto, neraka tempatmu. Aku tidak pernah menyesal. Broto memang pantas mendapatkan itu. Kubiarkan saja dia saat itu di lapangan belakang sekolah yang terbengkalai penuh semak. Broto yang malang saat hembusan nafas terakhirnya berteriak menjerit minta tolong. Kemana pemerintahmu, Broto? Harusnya dia sadar. Di saat seperti itu pun pemerintah tidak bisa membantu kan? Sampai-sampai mayatnya pun terbelalak dan mulutnya ternganga. Terkejut kalau Tuhannya tidak datang membantunya. Kamu toh yang buat kita kalah kemarin. Padahal lawan kampung sebelah juga tak susah-susah amat. Ngapura, Dit. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Hari ini aku jamin kita bisa menang. Baik, pegang omonganmu ya. Ayo bergegas. Kita sudah telat. Kita ke lapangan lewat jalan pintas saja. Lah apa toh, Dit? Astagfirullahalazim. Mayat sopo iki? Ya Allah. Bu, aku mau lihat. Kita harus bergegas panggil Bu Kades. Ayo, jangan tinggalkan aku sendiri, Dit. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Ada apa? Bu, ada mayat, Bu, di lapangan belakang STM, Bu. Ayo ikut kami, Bu. Astagfirullahalazim. Ki perbuatannya sopo? Loh, ini kan Pak Broto, guru di STM Banjarsari. Demi Allah, Bu, bukan kami. Saya dan Adit tadi hanya mau main bola di desa sebelah. Lalu, tiba-tiba saja pas lewat jalan pintas ini, sudah ada tubuh yang terbujur kaku seperti ini. Nggih. Saya yakin tidak mencurigai kalian. Saya hanya bertanya-tanya sendiri saja. Dimohon tenang dulu ya Bapak, Ibu sekalian. Saya sudah memanggil polisi untuk mengamankannya. Bu Kades, kira-kira siapa ya yang berani menghabisi nyawa Pak Broto? Saya juga jadi kasihan. Kemarin baru saja hidup pacekliknya selesai. Kini dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Soal itu saya juga ndak tahu. Nanti kita tunggu dulu saja sampai polisinya datang ya Bu. Sekarang ini kita doakan saja. Semoga ini bukanlah pertanda yang buruk untuk kampung kita. Wah, sepertinya curiga saya. Mungkin yang membunuh Pak Broto itu orang yang tak suka dengan kehadirannya. Secara Pak Broto kan memang terkadang suka pencitraan. Nah, betul tuh.
Apalagi semenjak keluarganya kembali jadi orang berada. Sejujurnya saya juga heran bagaimana dia bisa berubah secepat itu. Hush, sudah ibu-ibu. Pamali nek kita membicarakan orang yang sudah tenang di alam sana. Lebih baik kita... Bu, buka Des. Pas kami tadi sedang mengamankan area sekitar Pak Broto, kami menemukan ada kertas ini, Bu. Saya belum buka isinya apa. Saya berikan ke ibu saja ya untuk diamankan. Terima kasih, Dok. Broto, sudah lama ku tahan hasrat ingin menghabisimu. Kau dan mulut hinamu yang terus menjilat atasanmu, bak hamba yang menggadaikan jiwanya hanya karena hal dunia. Kau biadab, Broto. Kau memang tak seharusnya menjadi guru. Kau paksakan ideologi busukmu agar kami sama sepertimu. Sekarang, akan kubongkar bagaimana perangai aslimu. Kau rela membohongi warga desa dengan menggadaikan 4 hektar tanah hanya untuk diserahkan ke pemerintah tercintamu. Tentu saja semua itu yang kau lakukan hanya untuk memoles egomu semata. Tunggulah ku cabut sisa nyawa yang ada. Semoga kau senantiasa disiksa api neraka. Broto, sialan kau. Jadi dia yang menjual tanah di desa ini secara diam-diam. Sungguh, aku juga tak menyangka Broto ternyata memang bersengkongkol dengan pemerintah sana. Pantas saja gayanya bak kacung yang selalu siap sedia setiap ada yang datang dari kota. Rasa kasihanku wes hilang setelah tahu bagaimana perilaku Broto selama ini. Pemerintah biadab, mereka membohongi kita ternyata selama ini. Seharusnya kita hajar dulu si Broto sebelum dia menjemput ajal. Ingin kuinjak mayatnya sekarang juga. Sepertinya kita harus segera menyerahkan kasus ini ke kepolisian agar tidak semakin melebar lagi. Saya yakin pelakunya adalah orang sekitar sini yang sudah menyimpan banyak rahasia sendirian. Sepertinya dia menyimpan dendam yang tak tuntas. Tapi kira-kira siapa ya, Bu? Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.